like, komen, dan subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lainnya supaya channel kami ini bisa makin berkembang. Oke, pada video kali ini saya mau membahas tentang hal yang menyebalkan pada motor Honda Beat. Ini adalah motor Honda Beat tipe deluxe, tipe tertinggi tahun 2021 bulan September, bulan 9. Oke, langsung aja teman-teman. Hal yang menyebabkan yang pertama yaitu ini ada di sisi kemudi. Setirnya ini berasa enteng banget teman-teman, setirnya ini ringan banget. Jadi kalau misalkan sendirian gitu ya, nggak ada boncengan gitu sendiri ya, berasa sih ya memang ringan gitu dibanding motor-motor yang biasa yang lainnya gitu kan. Misalnya kayak motor Vario aja lebih berat Vario setirnya, tapi lebih berat lagi kalau misalkan lagi berdua nih, lagi boncengan ya, ada 2 orang di motor ini. Wow, semakin kan berat bebannya kan semakin ke belakang, motor kan berat ke belakang. Jadi ini setir, waduh enteng banget teman-teman. Apalagi kalau jalannya jalan halus, aspalnya halus gitu, wah udah nah angin makin lah gitu. Itu hal pertama yang paling menyebalkan di motor ini. Hal kedua yaitu ada pada ini dan ini. Teman-teman tentunya udah tahu kan, ini yaitu handle rem. Nah, ini yang kiri ini untuk rem belakang dan kanan untuk rem depan. Tapi karena motor ini sudah memakai sistem CBS, combi brake system, jadi kalau rem kiri ini ditekan, jadi dia otomatis mengerem 2 roda, depan dan belakang. Jadi depan ikut ngerem, belakang ikut ngerem kalau push yang kiri. Tapi kalau kanan yang ditekan handle remnya, hanya depan saja yang ngerem. Nah, kenapa saya bilang ini hal yang menyebalkan rem ini? Karena saya itu pengguna motor bukan hanya motor Honda ya teman-teman. Ada motor Honda, ada Yamaha, ada Suzuki, ada dari brand TVS juga. Dan Honda pun kalau misalkan Honda yang belum sistem CBS begini, menurut saya pribadi masih lebih pakem remnya ketimbang yang begini. Tapi bukan berarti, saya jelasin dulu ya teman-teman, bukan berarti rem CBS itu tidak semuanya dinilai tidak pakem. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya temukan di motor ini. Dan ini bukan, istilahnya bukan kelainan dari motor saya sendiri doang. Ya kayak motor ini, motor Vario gitu ya. Itu ya, terutama dari brand H gitu kan. H itu kan donor H, Honda gitu kan. Saya bukan tujuannya menjelek-jelekkan suatu brand atau gimana. Ini faktanya. Dan saya pun bukan yang yang benci dengan salah satu merek motor, karena saya pun punya beberapa brand. Jadi saya makanya bisa tahu perbedaannya dari antara brand satu dan brand lain bagaimana. Dan kenapa di sini saya bilang tidak semua rem CBS itu tidak pakem. Karena motor ini nih teman-teman, ini brand TVS. Ini dia remnya sudah CBS juga, tapi sangat berbeda jauh dengan motor ini. Sedangkan motor ini dari baru saya pakai, dan ini juga kampas rem masih tebal. Dan ini motor juga lumayan jarang pakai, masih tebal, masih asli bawaan pabrik, kampas rem otomatis asli AHM itu. Makanya dia tidak pakem. Itulah, entah letak kesalahan di mana pun saya kurang paham juga sih sebenarnya. Entah dari kualitas kampasnya itu, kampas rem di spek depannya dan kampas rem belakangnya yang entah kualitasnya ya, karena sekarang AHM banyak orang bilang AHM pas segala macam gitu kan. Nah, ya nggak tahu juga lah, entah dikurangin kualitasnya atau gimana gitu. Yang saya rasakan itu kalau mengerem pakai motor ini, aduh payah benar remnya. Udah kita pencet begini, sampai dibantu kanan juga pencet juga, dia nggak sepakem kayak motor-motor pada umumnya gitu. Contoh, saya punya motor Yamaha Jupiter lama, Jupiter Robot tahun 2010. Itu remnya mantap kali teman-teman, mantul. Mau yang ini TVS Kalista juga mantul, walaupun dia udah CBS remnya. Tapi kalau ini, aduh,
pusing lihat motor ini. Kadang kalau habis pakai Yamaha atau TVS atau Suzuki terus pakai ini, ya kalau kita jalan itu mesti jauh-jauh sebelumnya udah harus mulai ngerem. Kalau dekat misalkan kagok dari kan ngerem, wah udah pasti cium, entah itu pantat mobil truk atau pantat mobil biasa atau pantat motor yang di depan kita, nah, udah pasti diseruduk lah sama motor ini. Itu yang saya tidak suka sama motor ini. Nah, ya buktinya teman-teman bisa cek juga di video-video YouTube yang lainnya. Sebenarnya kayak pengendara motor metik yang mengendarai motornya di turunan curam, turunannya curam dan panjang. Coba teman-teman perhatiin, yang banyak mengalami remblong pasti dari brand H alias Honda, itu Beat, Scoopy, Vario. Teman-teman boleh cek. Makanya itu saya bilang ya memang karena HM-nya HM pas atau karena kualitas kampas rem itu entah dikurang-kurangin atau gimana. Kalau setahu saya motor orang tua saya, motor Super X lama yang 100 cc masih pakem kan ya, tuh pakem remnya. Ada ini motor baru-baru sekarang itu ya teman-teman, dua yang menyebalkan menurut saya di Honda. Dan yang hal ketiga yaitu pada ini teman-teman, teman-teman bisa lihat ya, ini renggang tuh, ini renggang setengah sini juga, ini renggang sampai sebelah sini, sebelah kanan tuh, itu juga renggang. Kenapa itu bisa terjadi? Teman-teman boleh saksikan di video yang satu ini. Ini ketika bawa 2 dus gula aren, tertera di sini berat kotor 14 kilo 2, berarti 28 kilo ya teman-teman. Nah ini bisa dilihat langsung lepas, langsung mangap lagi. Ini yang udah kedua kali. Dan sebelah satunya lagi. Oh ya teman-teman. Oke, kembali lagi. Nah, jadi itu terjadi sudah yang kedua kali ya teman-teman. Ketika saya membawa barang, bawa beban di sini, padahal saya taruh pun pelan-pelan, taruh beban. Lagi jalan, motor lagi jalan, padahal nggak kena lubang atau apalagi jalan halus aja di aspal halus. Tahu-tahu ada bunyi kretek. Nah, pas saya lihat, mangap. Jadi yang pertama begitu, yang kedua sudah saya buat videonya yang tadi ya teman-teman. Jadi ini kualitas ini sangat tipis sekali nih, plastiknya ini udah kayak bikin motor mainan aja ini. Keren nih motor. Itu ya ketiga teman-teman. Jadi kekuatannya itu tidak seperti motor sesungguhnya gitu. Udah kemarin sejak 2023 awal viral rangka ESA, katanya rangka kerupuk pangsit lah, entah kerupuk bawang lah, kerupuk udang apa segala macam yang gampang patah, gampang lopos. Nah ini saya tambahkan ini ya teman-teman ya. Dan saya perhatiin banyak motor yang model begini, yang lampu sudah begini, yang 2020 ke atas, banyak yang mangap begini teman-teman. Teman saya aja kemarin saya habis ke rumah teman saya dan lagi ada beberapa tamu, banyak pakai motor begini. Jadi sama motor saya ada 4, empatnya semua mangap. Bahkan yang baru tahun 2023 bulan 9, jadi kan motor tuh baru 9, sekarang bulan Januari 2024, baru 4 bulan juga udah mangap ini. Ini khusus yang model begini ya teman-teman. Yang sebelumnya yang model lampunya masih ada yang alis di sininya itu belum saya temukan yang sudah mangap begini, belum. Nah ini yang model begini, apa yang benar ini? Rangkanya rangka ESA, kualitas bodi plastik pun sangat tipis. Ini juga tipis banget teman-teman. Oh, teman-teman bisa lihat lah ini. Ini aja udah mangap lagi tuh, udah lepas lagi nih, lihat lah. Dari sini. Tuh, teman-teman bisa lihat ya, ini klipannya udah lepas lagi nih. Tuh. Padahal ini motor nggak pernah jatuh, nggak pernah nabrak apa segala macam, udah dirapetin mangap lagi, mangap lagi. Nah, gitu.
Dan selanjutnya yang keempat yaitu ada pada ini teman-teman. Ini tadi kan kita bahas tentang ini yang bordes atas ini ya, baik atas ini, bordes atas ini kan ada atas bawah, ini yang atas tadi. Ini permasalahan keempat yang saya tidak suka, yang hal yang menyebalkan, yaitu yang bordes bawah. Ini yang bawah sudah saya ganti dan ganti ori AHM juga, gitu ya teman-teman. Kenapa saya ganti? Karena dia yang model begini kekuatannya hanya pada satu ini teman-teman. Tuh, hanya satu skrup kecil di sini, sebelah kiri satu dan sebelah kanan sana satu. Hanya di sini. Ketika bawa beban berat, beban di depan sini, kaki saya di sini. Tahu-tahu patah. Waktu itu patah sebelah kanan duluan. Ya. Sebelah kanan. Jadi tuh ini aja udah turun lagi kan dia kan. Nah, udah ngaco lagi nih. Nah, lihatlah, teman-teman bisa lihat. Dia sudah renggang lagi kan? Tuh. Jadi dia cuma mengalirkan satu skrup kecil. Ketika kaki kita di sini, tuh, lihatlah ini tekan dikit aja, nah, turun langsung dia. Nah, dan ini tipis banget. Ini ori AHM aja begini tipisnya, udah kayak cover body motor mainan, motor yang pakai aki itu teman-teman. Tipis banget. Ini udah mangap lagi nih. Yang lama ada saya simpan. Jadi waktu itu kejadiannya satu mangap, udah turun dilepas, jadi kan pendek ini. Jadi ada polisi tidur, gasruk terus ini. Nah, ini udah saya lem apa segala macam itu. Kirinya lepas lagi, patah lagi. Akhirnya saya ganti. Ini dulu gantian sudah mangap lagi. Nah, jadi kemana ini pihak AHM oh, bikin motor seperti ini sekali gitu kan? Ya hal sepele kelihatannya kan. Jadi lewat video ini saya menyampaikan kepada pihak pabrikan AHM untuk Honda khususnya, ya supaya produksi motor tidak asal-asalan lah, hanya mencari cuan yang sebesar-besarnya, tapi kualitas motornya seperti ini. Itu ini sudah saya ganti yang kedua kali dan sudah begini, dan tidak jarang juga saya perhatikan khususnya seperti misalkan kurir si cepat, kurir antar aja, Ninja Express, kurir ekspedisi begitu ya teman-teman, yang suka bawa, kalau teman-teman perhatikan suka bawa karung besar di depan sini. Ini sudah pada mangap, pada turun dia. Coba kalau teman-teman perhatiin di jalan yang kurir-kurir bawah di sini, mereka bawa di depan sini. Ini udah mangap, antara ini sama itu udah berpisah belakangnya. Gitu. Jadi tidak jarang juga yang banyak kan pengguna motor metik yang melepas bagian bawah ininya. Gitu kan, daripada ganti lagi lepas. Tapi kan masalahnya, pertimbangan saya kenapa saya tidak melepasnya, yaitu karena kalau dilepas kan dari segi penampilan eksterior motor ini kan kurang bagus, jadi kayak ompong gitu kan bawahnya. Dan berikutnya kenapa saya tidak lepas, yaitu karena ini kan ya motor ini kan sudah viral sejak tahun kemarin kan Kaesak. Kalau nggak ada pelindung plastik ini, makin gampang kena air hujan, cipratan air becek lah, air hujan segala macam, makin cepat berkarat dan makin cepat keropos. Nah, jadi serba salah kan teman-teman. Dipasang mangap lagi, kayak kuda lapar, gitu kan. Nggak dipasang, rangkanya yang jadi sasaran. Nah, pening palambu kan. Mana nih motor ini? Dan ini kayak standar sampingnya pun ini tipis sekali nih besinya nih. Pipa kosong nih, tipis banget ini. Kecil, ting, tipis banget ini. Makanya saya pun nanti kalau teman-teman yang ya khususnya teman-teman yang kebiasaannya misalkan motor di begini ya teman-teman, standar samping, terus teman-teman duduk di atasnya begini, nah itulah. Jadi saya boleh sarankan jangan, kecuali kalau pakai ini juga tipis ini, tipis banget ini, gampang bengkok ini. Saya banyak temukan juga ini yang mesin motornya udah bengkok, tipis banget ini. Ya sebisa mungkin ya kalau ini janganlah duduk di atas motor seperti ini yang di parkir gitu kan, mau pakai standar tengah lah
Di tengah masih mending lah karena dua pipa kan yang menyangganya. Tapi yang parah yang ini, nah tipis banget ini. Ya ada didudukin, makin nepot dia makin sini, nanti motornya makin miring. Nanti patah di sini, ganti lagi ininya. Ini standar sampingnya diganti lagi. Ayo aja udah jajan terus nih motor ya kan. Karena kualitasnya yang ini apa dibilang abal-abal. Nah, jadi ya usahakan jangan posisi di standar samping dan teman-teman duduk di atasnya. Apalagi kalau duduknya sampai 15 menit atau setengah jam sambil main game di HP, main game Mobile Legends sangat asiknya kan. Selesai main game, ini standar samping bengkok, nah pusing nggak teman-teman kepala. Ya kecuali teman-teman duit berlimpah, tapi kalau duit berlimpah nggak mungkin teman-teman beli motor Beat. Ya kan duitnya pasti yang mahal yang 30 juta ke atas, atau dari brand Vespa yang seluruh bodinya 90% bodinya buat dari besi gitu kan teman-teman. Yang misalkan udah beli motornya motor Beat masih kredit, ya rawat lah baik-baik motornya, karena motor zaman sekarang sudah seperti motor zaman dulu. Ini pesan saya, teman-teman boleh cek sendiri kualitasnya, boleh teman-teman nih pegang nih, ini bodinya. Nah, dan yang hal yang menyebalkan yang berikutnya yang keempat yaitu shock absorber motor ini. Mau depan mau belakang sangat keras shock absorber, sangat tidak nyaman. Hanya sejak waktu itu beli 2 bulan dari baru saya ganti pakai ini shock absorber YSS. Ini sebelah lebih nyaman, lebih empuk, dan ini motornya lebih tinggi 3 cm. Memang ini soalnya ini yang 33 cm dia ketinggian shocknya. Kalau aslinya itu hanya 30 cm. Nah, sangat tidak nyaman. Jadi sangat kalau jalan nggak rata itu jalannya itu ini gitu. Ibarat kita lagi yang terapi untuk menghancurkan lemak atau segala macam, bagus sih memang kalau yang teman-teman yang mau menghancurkan lemak itu jalan rusak pakai motor ini. Gitu. Oke teman-teman, dan berikutnya yang terakhir yang kelima yaitu ini. Nah, ini nah yang ada tulisan brand Honda ini. Nah, ini kan dari sini cuma sampai sini. Set ini cuma cover dari ini teman-teman, cover dari lampu penerangan plat nomor. Ini covernya. Nah, kenapa saya bilang ini menyebalkan? Ini kelihatannya sepele memang. Karena dia dari pertama kali keluar generasi pertama sampai yang sekarang terakhir ini, yang pakai ibaratnya kayak kanopi lah, Pak. Boleh bilang kanopi atau topi untuk lampu plat nomor belakang hanya ini. Dari sini set begini tuh, udah kayak hidung Pinocchio kalau dari samping ya panjang dia. Nah, seperti hidung Pinocchio dia. Sini set ke sini. Oh teman-teman, dan ini gampang sekali lepas tuh, lihatlah. Nah, udah bisa terlepas ini, yang ini terlepas dia. Nah, kenapa saya bilang ini menyebalkan? Kalau di Beat yang sebelumnya kan nggak ada pakai lampu begini, jadi dia langsung spakbor belakang langsung datar aja gitu, nggak ada sambung-sambungan seperti ini. Nah ini waktu itu saya parkir di salah satu rumah teman saya di kawasan Perumnas Tangerang, parkir di depan rumahnya. Dan masih bersyukur motor ini nggak hilang gitu kan. Yang hilang itu hanya ini saja nih. Ya mungkin itu yang mencurinya paling ini sih dugaan perspektif saya ya. Yang mencuri itu punya motor seperti ini dan ini hilang, entah hilang lepas sendiri atau misalkan ditubruk dari belakang, pecah ininya. Dan dia mau cari gantinya pun mungkin entah pertama duitnya nggak ada atau mungkin karena carinya susah gitu kan, mau beli di bengkel Hondanya pun susah gitu kan. Kenapa saya bilang susah? Ya memang kenyataannya begitu. Jadi dia ambil lah ini, pulang dari rumah teman saya. Loh, kalau udah ompong ini, udah bolong di sini kan, udah nggak ada lagi nih tutup ini lampu plat nomor belakang ini kan. Dan sebenarnya nggak berapa duit teman-teman. Jadi ya sudahlah, besokannya saya cari di wilayah Tangerang sini.
saya datangin bengkel Ahas terdekat, gitu kan. Harganya ini hanya 28.000 pada saat itu saya beli tahun 2022 akhir, 28.000. Tapi itu pun saya belinya bukan di bengkel Ahas. Kenapa? Bengkel Ahas pertama kosong, harus inden, tidak ready stock. Itu yang cuma bengkel Ahas doang. Datang ke yang kedua, dia bengkel resmi Ahas plus ada dealernya juga. Jadi dia jual motor, dealer resmi Honda, penjualan motor pun ada, bengkelnya pun ada. Yang kedua saya tanya, kosong juga. Yang ketiga sama, harus inden. Akhirnya yang ketiga saya tanya, indennya berapa lama? Paling cepat 1 bulan, paling lama bisa 2-3 bulan. Saya bilang, yang benar aja barang sekecil ini harus ingin berbulan-bulan. Atau kalau musim hujan, keburu kena hujan, kabel-kabel konslet semua. Yang ada bukannya makin bener nih motor, konslet semua jadi apa? Kabel-kabel konslet semua. Nah, makin repot lagi urusannya kan. Oke lah, saya nggak mau inden. Datang ke yang keempat, bengkel Ahas keempat. Enggak, ada juga teman-teman coba. Gimana nggak pening pala ambo kan? Ya, udah 4 nih. Bengkel sini ada nih. Akhirnya saya cari di salah satu e-commerce, toko hijau itu ya teman-teman. Ada. Oh itu. Sudah saya beli di situ. Otomatis harga ya di atas itu. Karena kan e-commerce kan ada untuk biaya bagi hasil apa segala macam gitu kan, ya 30 ribuan harganya. Itu udah saya beli, ini saya pasang pasti tinggal sedikit tekanan masuk sudah jadi. Nah, jadi padahal ini motor bagi bilang motor kayak kacang goreng teman-teman, kayak orang mau beli gorengan. Banyak banget yang punya motor ini kan berkeliaran di jalan, motor juta umat. Tapi yang begini aja nggak ada dijual di bengkel ini. Gimana pula ini kan? Ini yang hal sepele yang menyebabkan yang ini. Oh ya, ada satu lagi teman-teman, ini tambahannya teman-teman, yang ke-6. Nah, yang ke-6. Ini saya udah datangi bengkel Ahasnya dan juga tukang knalpot 2 tempat. Nah, paling belakang itu, ini motor nggak pernah jatuh, nggak pernah nabrak, nggak pernah misalkan di standar pun jatuh sendiri, kubrak sendiri nggak pernah. Bodi masih mulus semua, nggak ada lecet pernah jatuh. Ini dalaman knalpot ini teman-teman udah bunyi kerincing-kerincing teman-teman. Jadi kan tadi saya datangin, kirain kita standar tengahnya ada ringnya yang kendor, mulutnya kendor, apa-apa segala macam. Oh bukan, dari dalam knalpot. Dan kita ke bengkel Ahas nggak bisa benerin. Loh, saya tanya kenapa nggak bisa? Iya karena ini kan harus, kalau itu kan harus dilas, dipotong dulu, dilas dalamannya itu, katanya saringannya ada yang lepas, harus dilas lagi dalamannya. Kalau di bengkel Ahas kan sistemnya ganti, nggak ada diakal-akalin gitu kan. Kalau mau knalpot ganti sebelum dong nih 1 juta berapa ini, 1,5 atau 1,6 gitu kan, kurang lebih 1,5 jutaan gitu ya. Mungkin tiap kota beda-beda harganya kan. Ya itu kan sayang, cuma bunyi kerincing doang harus keluar budget juta lebih kan teman-teman. Otomatis saya datangin bengkel knalpot, dia tulisannya knalpot mobil dan knalpot motor. Saya datangin di Tangerang ini, saya tanya, iya benar dari dalam knalpot gitu kan. Cuma bengkel knalpot yang saya kunjungi ini kebetulan dia nggak punya alat untuk mendetek yang di ruangan sebelah mana yang ini ya, yang copotnya, saringannya. Soalnya yang motor baru sekarang nggak kayak motor dulu teman-teman. Motor zaman dulu saringannya satu, selongkongan panjang satu, udah selesai. Oh ini banyak sekat-sekatnya, ibarat kayak kalau teman-teman lihat kamar kos-kosan, nah, satu rumah dalamnya kamar kos-kosan itu kan banyak sekatnya, 1, 2, 3, 4, 5 kamar gitu kan. Jadi ini banyak sap-sapannya, pemisah-pemisahnya. Jadi takutnya dia bilang dia udah dilas gini, potong di sini, ternyata bukan di sini yang rusak. Nah, misalkan yang kedua di sini, ternyata bukan lagi. Jadi kan dia cacat semua, ini las-lasan, udah kayak
bolu sifon pandan udah dipotong-potong pakai pisau begitu kan, jadi garis itu kan jadi jelek, jadi hancur kata dia kan. Jadi ya begitulah kenapa ini ngelas saringan dalam itu kan, kenapa sangat apa sih, mungkin dilas cuma asal tuh dikit doang udah, karena saking mau mengirit biaya kosnya itu kan, biaya kos produksinya. Itulah yang saya kurang suka di motor-motor baru zaman sekarang, kayak motor brand Honda begini kan. Padahal nih teman-teman bisa lihat ya, kilometer motor ini baru ini sudah 2 tahun lebih ya teman-teman, 18.686. Itu titik 0 itu 0 ya teman-teman, jadi jangan dihitung 0,nya, jangan di teman-teman kira 186.000 sudah 18.000, tapi sudah ya gini lah, ada beberapa penyakit di motor ini. Walaupun mesin masih oke, karena saya rutin ganti oli 2000 kilo sekali, ganti olinya SPF 2 lagi kan, yang full sintetik. Oli gardan pun saya bikinnya 2 kali ganti oli mesin, sekali ganti oli gardan. Oli gardan punya SPF. Jadi kalau yang lain-lain sih belum ada trouble, belum ada masalah. Hanya 6 poin tadi yang saya jelaskan itu yang saya rasakan di motor ini. Oke teman-teman, sekilas video kali ini semoga bermanfaat. Dadah.